Seni timing dan pacing untuk MC yang berkelas. Hai Key Speakers, ketemu lagi sama aku Ismi Ingleton dan selamat datang kembali di kelas Public Speaking bersama Kiss Entertain. Makasih ya udah bergabung lagi, kalian semua luar biasa karena memiliki kemauan kuat untuk berkembang, berinvestasi pada diri sendiri, serta menunjukkan keseriusan kalian dalam mencapai tujuan sebagai MC profesional. Dan ini merupakan ciri dari seorang MC yang unggul. Berikan tepuk tangan untuk mengapresiasi kita semua. Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita akan memasuki pembahasan yang pertama pada sesi ini, yaitu seni timing dan pacing untuk MC yang berkelas. Timing mengacu pada kapan MC harus berbicara atau beraksi, sedangkan pacing adalah kecepatan atau ritme yang digunakan saat berbicara atau mengarahkan acara. Keduanya membantu MC menyeimbangkan kecepatan acara, menjaga energi audiens, dan menciptakan pengalaman yang lebih dinamis. Fungsi teknik timing yaitu untuk mengelola alur dan tempo acara secara optimal agar acara berjalan dengan teratur dan tidak kehilangan momentum acara. Dengan pengaturan waktu yang tepat, MC dapat memastikan setiap segmen berjalan sesuai jadwal, menghindari keterlambatan atau pengulangan yang berlebihan. Teknik timing ini juga membantu MC menentukan momen yang tepat untuk menyampaikan humor, menekankan poin penting, atau berinteraksi dengan audiens sehingga suasana tetap hidup dan audiens tetap fokus. Keterampilan ini meningkatkan pengalaman audiens dan menjaga acara tetap dinamis serta terstruktur. Adapun fungsi dari teknik pacing adalah untuk membangun dan mengurangi ketegangan. Seorang MC yang efektif tahu cara menggunakan pacing untuk mengatur intensitas acara. Pacing cepat bisa digunakan untuk meningkatkan energi, sementara pacing yang lebih lambat dapat memberi audiens kesempatan untuk beristirahat atau menyerap informasi penting. Untuk memberi koneksi emosional dan mengatur tempo bicara dan jeda yang tepat, MC dapat menciptakan momen emosional yang lebih dalam. Pacing yang lambat dapat digunakan untuk momen yang mengharukan atau reflektif. Sedangkan pacing cepat lebih cocok untuk momen yang ceria atau meriah. Timing and pacing merujuk pada kemampuan mengatur kecepatan bicara dan jeda secara efektif agar pesan yang disampaikan bisa dimengerti dan diterima audiens dengan baik. Seorang MC harus tahu nih kapan harus berbicara cepat, kapan memperlambat, dan kapan memberikan jeda untuk memaksimalkan dampak kata-katanya. Dan berikut adalah beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai timing dan pacing yang harus kita ketahui. Pertama, kecepatan bicara. Terlalu cepat membuat audiens kesulitan menangkap pesan, sedangkan terlalu lambat bisa membuat mereka bosan. Kecepatan harus diatur sesuai dengan mood acara dan konteks yang sedang dibicarakan. Cara melatihnya, rekam diri sendiri. Rekam saat membaca naskah dengan kecepatan yang berbeda. Dengarkan kembali rekaman untuk mengevaluasi apakah kecepatan tersebut nyaman diikuti dan masih jelas. Selanjutnya, penyesuaian dengan situasi. Saat berlatih, coba bayangkan situasi yang berbeda. Misalnya, acara formal yang memerlukan kecepatan lebih lambat atau acara yang lebih santai di mana kecepatan bicara bisa lebih cepat. Sekarang kita coba ya, pakai pace cepat. Buat Bapak Ibu, Om Tante, Koko Cici, dan semua yang lagi jalan-jalan di Mall Kota Kasablanka, langsung aja yuk mampir ke Guest Store sekarang juga. Karena cuma hari ini aja nih, mulai dari jam 8 hingga jam 9 malam ini, kita akan mengadakan flash sale hingga 75%. Nah, sekarang kita coba yang pace lambat ya. Hadirin yang berbahagia, malam hari ini adalah malam yang sangat spesial dan akan selalu diingat oleh keluarga besar Bapak Iskandar dan juga Bapak Bawazir. Mari kita sambut dengan penuh sukacita kedua mempelai yang sedang berbahagia malam hari ini, Anda dan Abdul. Sekarang giliran kamu.
Good job! 2. Penggunaan tempo dan jeda. Jeda sangat penting dalam public speaking. Jeda yang tepat bisa memberi ruang bagi audiens untuk mencerna informasi, menambah kesan dramatis, atau memberikan waktu untuk transisi ke topik baru serta meresponsnya. Teknik ini penting untuk menjaga agar acara tidak terasa tergesa-gesa atau lambat. MC yang baik tahu kapan harus berbicara dengan cepat untuk menaikkan energi dan kapan harus mengambil jeda untuk menekankan suatu poin. Cara melatihnya, latihan menyampaikan pesan penting. Bacalah kalimat yang berisi pesan penting, kemudian berikan jeda sejenak 1-2 detik sebelum melanjutkan. Misalnya, saat menyampaikan pengumuman penting dalam acara, jeda membantu audiens fokus pada apa yang baru saja dikatakan. Selanjutnya, praktek di depan cermin. Latih jeda sambil melihat ekspresi wajah dan gerak tubuh kamu di depan cermin untuk memahami bagaimana jeda tersebut terlihat dan terasa. Kita kasih contoh ya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, setelah ini kita akan break makan siang selama 1 jam ke depan. Bagi yang ingin ke toilet dan musola, langsung saja belok ke kanan dari pintu keluar dan toilet akan ada di sebelah kanan sebelum lift, serta musola ada di depan toilet. Sekali lagi, kami informasikan bahwa setelah ini kita akan break makan siang selama 1 jam ke depan. Bagi yang ingin ke toilet dan juga musola, langsung saja belok ke kanan dari pintu keluar dan toilet akan ada di sebelah kanan sebelum lift, serta musola ada di depan toilet. Terima kasih. 3. Penekanan dan intonasi. Menekankan kata-kata kunci dengan variasi nada dan intonasi yang tepat memberi efek lebih kuat pada pesan yang ingin disampaikan. Ini juga membantu audiens fokus pada hal-hal penting. Cara melatihnya dengan latihan kata kunci. Pilih kata atau frasa penting dalam naskah kamu, lalu latih bagaimana kamu bisa menekankannya dengan intonasi yang tepat. Gunakan variasi nada untuk membuat kata tersebut lebih menonjol. Selanjutnya, latihan dengan rekaman suara. Rekam latihan kamu saat memberikan penekanan dan intonasi. Dengarkan kembali untuk menilai apakah penekanan pada kata-kata tertentu terdengar sesuai dan efektif. Selanjutnya dengan eksplorasi nada suara. Cobalah berbicara dengan berbagai nada, mulai dari nada tinggi, rendah, hingga datar. Lihat bagaimana setiap variasi intonasi mempengaruhi makna dan dampak dari kalimat yang kamu sampaikan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu sinkronisasi dengan rundown acara. Timing sangat penting untuk memastikan acara berjalan sesuai jadwal. MC harus peka nih terhadap waktu yang tersedia untuk setiap segmen acara dan menjaga pacing agar tidak terlalu cepat sehingga acara selesai lebih awal atau terlalu lambat hingga melebihi waktu yang direncanakan. MC harus fleksibel dalam menyesuaikan pacing dengan agenda acara dan durasi yang telah ditentukan. MC harus mampu mempersingkat atau memperpanjang suatu segmen berdasarkan situasi tanpa mengorbankan kualitas acara. Contohnya ketika ada performance yang akan tampil, namun performernya belum siap, maka MC harus melakukan improvisasi sampai performernya siap atau dengan kata lain memperpanjang suatu segmen. Dan ketika ada segmen yang selesainya lebih lambat daripada waktu yang telah ditentukan, MC tidak diperkenankan untuk melakukan improvisasi agar dapat mempersingkat segmen selanjutnya. Serta tidak jarang juga nih segmen selanjutnya harus ditiadakan untuk mempersingkat waktu. Namun hal ini harus menunggu persetujuan dari pihak penyelenggara acara ya. Cara melatihnya, latihan dengan simulasi acara. Bayangkan kamu sedang nge-MC acara musik dan sekarang sedang transisi dari performance Bernadia ke performance Juicy Luisi. Dan kamu harus mengulur waktu selama 5 menit. Perhatikan apakah kamu bisa tetap menjaga tempo bicara tanpa terburu-buru atau terlalu lambat. Selanjutnya, kamu juga bisa buat alarm atau pengingat. Ini kamu bisa gunakan alarm ini untuk berlatih di segmen-segmen acara. Cobalah untuk melihat apakah kamu bisa menyelesaikan setiap bagian tepat waktu. Kelima,
Kesadaran terhadap audiens. MC yang baik bisa membaca suasana audiens dan menyesuaikan timing sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, jika audiens terlihat mulai kehilangan perhatian nih, MC bisa mempercepat sedikit tempo atau menambahkan interaksi singkat untuk menarik kembali perhatian. Pacing yang tepat memungkinkan MC untuk menciptakan suasana yang menarik, sedangkan timing yang baik memungkinkan MC tahu kapan harus memaksimalkan engagement audiens. Hal ini termasuk mengatur kapan harus membuat lelucon, kapan menyoroti momen penting, dan kapan memotivasi audiens untuk bertepuk tangan atau merespon. Cara melatihnya, latihan di depan orang lain. Latih keterampilan ini dengan berbicara di depan beberapa orang. Amati reaksi mereka, apakah mereka tampak terlibat, bosan, atau bingung. Ubah tempo atau gaya bicara sesuai dengan respon mereka. Selanjutnya, kamu juga bisa berlatih membaca ekspresi. Cobalah berbicara di depan cermin atau merekam diri sendiri dan berlatih membaca bahasa tubuh dan ekspresi Anda sendiri. Saat berbicara di depan audiens, gunakan keterampilan ini untuk mendeteksi tingkat perhatian mereka. Keenam, latihan menghitung waktu bicara. MC perlu berlatih agar bisa memperkirakan berapa lama waktu yang dihabiskan untuk satu kalimat atau bagian tertentu dari naskah. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan timer untuk memantau waktu saat berlatih, sehingga mereka terbiasa dengan durasi yang diberikan dalam rundown acara. Cara melatihnya, latihan menggunakan timer, siapkan naskah dan gunakan stopwatch saat berlatih. Hitung waktu yang dihabiskan untuk satu bagian tertentu atau satu segmen. Lakukan ini secara berulang untuk mendapatkan ritme yang tepat. Selanjutnya, latihan spontan. Cobalah berbicara tanpa naskah dan tetap gunakan timer untuk melihat berapa lama kamu berbicara tentang suatu topik. Ini membantu kamu mengukur waktu bicara secara spontan dalam berbagai situasi. Terakhir, menangani situasi tak terduga. Ketika terjadi keterlambatan atau ada waktu kosong yang tidak direncanakan, MC harus bisa memperlambat pacing atau mengimprovisasi pengisi waktu tanpa membuat audiens merasa bosan. Demikian pula, jika acara harus dipercepat, MC perlu berbicara lebih cepat tanpa kehilangan kejelasan atau dampak. Latihan dan pengulangan memungkinkan MC untuk mengenali ritme acara dan menguasai timing alami mereka. Role play dan simulasi membantu MC memahami timing dalam berbagai jenis acara dan meningkatkan responsif terhadap situasi mendadak. Cara melatihnya, latihan improvisasi. Cobalah berbicara tanpa naskah dalam skenario acara yang mungkin mengalami gangguan. Berlatih mengisi waktu dengan cerita pendek, lelucon, atau pertanyaan ke audiens saat terjadi jeda tak terduga. Selanjutnya, kamu bisa melakukan simulasi situasi darurat. Berlatih dengan teman atau mentor yang bisa memberikan skenario darurat saat acara berlangsung. Misalnya, rundown mundur atau ada gangguan teknis. Cobalah tetap tenang dan kendalikan waktu kamu dalam situasi tersebut. Untuk cara improvisasi jelasnya, kamu bisa tonton ulang di bab 3 tentang improvisasi. Dengan memahami timing dan pacing, seorang MC dapat memastikan acara berjalan lancar, menarik, dan sesuai dengan ekspektasi audiens serta panitia acara. Kesimpulannya nih, timing dan pacing menekankan pentingnya untuk mengatur waktu dan kecepatan berbicara, menjaga alur, serta menciptakan pengalaman acara yang dinamis dan menarik. Timing membantu MC memastikan setiap segmen tepat waktu. Sementara pacing mengatur intensitas dan menjaga perhatian audiens. Dengan teknik ini, MC bisa menekankan poin penting, mengatur momen emosional, dan beradaptasi dengan situasi tak terduga agar acara berjalan lancar dan sesuai ekspektasi. Nah, Key Speakers, itu tadi pembahasan mengenai seni timing dan pacing untuk MC yang berkelas. Makasih ya buat partisipasinya hari ini. Semoga ilmu yang kita bahas bisa memotivasi kalian untuk terus menggali potensi diri dan berkembang sebagai MC profesional yang berkarakter. Akhir bulan makan mie. Cakep. Makannya ditemenin Mas Opik.
Artinya, Kak. Sekian dari kami. See you next topic. Yeay. Abis bingung mau nama siapa gue taruh di sini. Dari jam 8 hingga 9, susah juga ngisi waktu acara. Sorry. Serta meresponsnya. Kok gak enak sih? Hadirin yang berbahagia, malam hari ini adalah malam yang sangat spesial dan akan selalu diingat oleh keluarga besar. Kenapa bang gue di sini?